Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Mbak Qoniatus Syakiyah, Mbak Putri Dwi Mustika, Mbak Alfi Lailatul Mufidah, dan yang terakhir yakni saya Ahmad Nurullah. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan bab alamatu an-nasbi. Ini suatu kata dapat diketahui dibaca nasab jika ia memiliki salah satu dari 5 tanda i'rab nasab. Apa saja 5 tanda i'rab nasab ini? Yang pertama yakni fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima hadfun nun, membuang huruf nun. Ya, langsung saja. Nasab dengan tanda fathah. Tanda fathah merupakan tanda utama i'rab nasab. Jadi jika ada suatu kata baik isim maupun fi'il, maka bisa dipastikan dibaca nasab, kecuali pada isim ghairun munsharif yang ketika dibaca jar maka tandanya juga menggunakan fathah. Tanda fathah ini juga dibagi menjadi yakni isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu atau makna satu. Contoh kataban yang artinya sebuah buku. Contoh lain darabtu zaidan. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir ialah isim yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau yang bisa disebut isim yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Contoh di sini qara'tu kutuba fil maktabati. Huruf ba tersebut merupakan jamak taksir dan juga menempati posisi sebagai maf'ul bih. Yang ketiga yakni fi'il mudhari'. Apa sih fi'il mudhari'? Fi'il yang diawali dengan salah satu dari 4 huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, dan ta, dan akhirnya tidak bertemu apapun. Contoh an yadriba. Tanda-tanda i'rab nasab yang kedua yaitu huruf alif. Huruf alif ini terdapat pada asmaul khamsah dan isim-isim 5. Di antaranya abaka yaitu ayahmu, akhoka saudara laki-lakimu, hamaka pamanmu, faka mulutmu, zamalin yang mempunyai harta. Dari kelima kata tersebut itu merupakan gabungan dari 2 kata yang kemudian di tengahnya diberi huruf alif. Kita ambil contoh kata abaka. Kata abaka merupakan gabungan dari kata abi, alif, dan kaf. Oleh karena itu, salah satu yang membuat khusus dari isim asmaul khamsah ini adalah ia harus ditambahi dengan huruf alif jika dia dalam keadaan nasab. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kasroh yang terletak pada jamak muannats salim. Jamak ini adalah bentuk dari jamak teratur
yang dikhususkan untuk perempuan. Kita ambil contoh dari kata mu'minati. Jika dibaca nasab, maka akhir kata harus dibaca kasroh, yaitu mu'minati. Tetapi jika kita membacanya rofa, maka akhir kata haruslah dibaca domah. Contoh, mu'minatu. Jadi tanda i'rab nasab yang ketiga ini dapat kita lihat dari akhir katanya, yaitu dibaca kasroh. Kita ambil contoh lagi dalam kalimat, yaitu ra'aitul mu'minati yusolli salatal asri, yang artinya saya melihat orang-orang yang beriman sedang sholat asar. Kata al-mu'minati tersebut berharokat kasroh dan dia termasuk jamak muannas salim. Dan juga dalam kata tersebut, kata al-mu'minati menempatkan posisi sebagai maf'ul bih atau objek. Tanda i'rab nasab selanjutnya adalah ya. Ya menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada dua tempat, yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kita bahas yang pertama, yaitu isim tasniyah. Yang dimaksud isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua. Isim ini ketika menjadi rofa maka harus ditambahi dengan alif dan nun. Contoh, kitabani. Dan ketika menjadi nasab dan jar maka harus ditambahi dengan ya dan nun. Contoh, kitabaini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa i'rab untuk menjadi i'rab nasab, maka isim tasniyahnya ditambah ya dan nun. Karena memang tanda i'rab nasab untuk isim tasniyah adalah huruf ya. Dan perlu diingat bahwa huruf sebelum ya pada isim tasniyah harus berharokat fathah. Karena jika huruf sebelum ya dibaca kasroh, maka akan menjadi jamak mudzakkar salim. Perhatikan dua contoh itu ya teman-teman. Muslimaini di fathah huruf mim kedua dan di kasroh huruf nunnya, artinya dua orang Islam. Muslimina di kasroh huruf mim kedua dan di fathah huruf nunnya, artinya para orang Islam banyak. Kedua contoh tersebut terlihat sama jika tidak mempunyai harokat, tetapi jika sudah ada harokat maka artinya juga berbeda. Yang kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak adalah bentuk jamak yang teratur, yang khusus untuk laki-laki. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita harus berhati-hati membaca huruf sebelum ya. Untuk jamak mudzakkar salim, harus membaca huruf ya dengan kasroh dan membaca nun di akhir kata dengan fathah, maka dibacanya menjadi muslimina. Tanda yang kelima yaitu hadfun nun atau dihilangkannya huruf nun. Jika dalam i'rab rofa ada tanda thubutun nun atau tetapnya nun, maka dalam i'rab nasab malah salah satu tandanya adalah hadfun nun atau menghilangkan nun yang bertempat pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu wazannya apa saja? Yaitu taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Perhatikan nun di akhir setiap kata. Nun tersebut adalah tanda rofa bagi af'alul khamsah. Tapi jika kelima kata tersebut diawali dengan amil yang menasabkan, maka huruf nunnya harus dihilangkan. Apa saja sih amil yang menasabkan? Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, wabila ningsibhu wa kai kadzabian la ba'da ilmin wallati min ba'didon. Kemudian
Af'alul hamzah menjadi lan taf'ala, lan yaf'ala, lan taf'alu, lan yaf'alu, lan taf'ali. Kalau dalam contoh kalimat antuma lan tadhhaba ilal madrasati yaumal ahadi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.